Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi tubruk kesukaan Bu Lastri menguar di udara pagi, bercampur dengan wangi pembersih lantai yang masih basah. Hana mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. Sejak pukul 5 subuh, ia sudah berkutat di dapur, menyiapkan sarapan lengkap mulai dari nasi uduk, semur daging, hingga sambal goreng ati. Semua itu ia lakukan sendiri, tanpa asisten rumah tangga, karena Bu Lastri selalu beralasan bahwa masakan orang luar itu kotor. Hana, seorang desainer interior lepas yang proyeknya sudah merambah hingga ke luar negeri, harus rela membagi fokusnya. Di balik daster sederhananya, otak Hana sedang memikirkan layout pencahayaan untuk sebuah resor mewah di Bali. Namun, lamunannya buyar saat suara langkah kaki berat menuruni tangga kayu jati yang dipoles mengkilap. "Hana, mana kopinya? Jam berapa ini? Kamu ini makin hari makin lamban saja." Suara melengking Bu Lastri memecah keheningan pagi. Hana segera membawa nampan berisi kopi ke meja makan. "Ini, Bu, masih panas. Baru saja Hana tuang." Bu Lastri duduk dengan angkuh, tangannya meraih cangkir porselen mahal, salah satu hadiah ulang tahun dari Hana yang tak pernah diakui sebagai pemberian. Wanita tua itu menyesap kopinya sedikit, lalu sedetik kemudian meletakkannya kembali dengan bantingan keras, hingga airnya memercik ke taplak meja yang baru saja diganti. "Pahit. Kamu mau meracuniku, ya? Sudah kubilang gulanya 1,5 sendok, bukan 1. Otakmu itu ditaruh di mana, Hana? Cuma mengurus kopi saja tidak becus. Bagaimana mau mengurus suami?" Hana menghela napas panjang, mencoba menekan rasa sesak di dadanya. "Maaf, Bu. Hana buatkan yang baru." "Tidak usah. Nafsu makanku sudah hilang melihat wajahmu yang kusam itu. Harusnya Aris mendengarkan permintaanku dulu, menikah dengan Clarissa, anak temanku yang cantik dan punya kantor sendiri. Bukan dengan perempuan sepertimu yang hanya tahu caranya menghabiskan uang anakku dengan diam di rumah seharian," cibir Bu Lastri. Hana terdiam. Kalimat itu adalah kaset rusak yang diputar setiap hari. Bu Lastri tidak pernah tahu, atau lebih tepatnya menutup mata, bahwa rumah mewah berlantai 2 yang mereka tempati ini dibeli atas nama Hana. Aris, suaminya, hanyalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan bulanan rumah ini, apalagi gaya hidup sosialita Bu Lastri. Tak lama kemudian, Aris turun dengan setelan kerja yang rapi. Ia duduk di meja makan tanpa menyapa istrinya terlebih dahulu. Hana segera menyiapkan piring untuk suaminya. "Mas, hari ini ada cicilan asuransi mobil yang jatuh tempo. Aku sudah siapkan dananya, tapi tolong kamu yang bayar lewat aplikasi supaya atas namamu tetap bersih," ucap Hana lembut, mencoba mencairkan suasana. Aris mendengus sambil mengunyah semur dagingnya. "Iya, nanti aku urus. Jangan cerewet soal uang pagi-pagi begini, Hana. Bikin pusing saja." "Bukannya cerewet, Mas. Tapi ini sudah lewat 2 hari dari tanggal seharusnya," Hana mengingatkan dengan sabar. Tiba-tiba, Bu Lastri menyambar pembicaraan. "Tuh, kan, Riz. Ibumu bilang juga apa? Menantumu ini kerjanya cuma menagih uang saja. Dia pikir cari uang itu gampang? Dia enak-enakan di rumah, tidur, makan, nonton TV, sementara kamu banting tulang di luar. Sekarang dia malah berani mengatur-atur keuanganmu." Aris hanya diam, tidak membela istrinya sedikitpun. Baginya, ketenangan ibunya adalah prioritas, meski itu harus mengorbankan perasaan Hana. Hana menatap suaminya, mencari sedikit saja pembelaan atau setidaknya tatapan mata yang penuh pengertian. Namun, Aris justru sibuk dengan ponselnya. "Bu, Hana juga bekerja. Proyek resor di Bali yang Hana kerjakan sedang dalam tahap akhir. Uang untuk asuransi itu juga hasil kerja Hana." "Halah, kerja apa? Cuma coret-coret di kertas sambil duduk di depan laptop itu kamu sebut kerja? Itu namanya main-main." Bu Lastri memotong dengan nada menghina yang kental. "Kalau kamu memang punya uang banyak, kenapa dastermu kumal begitu?
Kenapa tidak pernah membelikan ibu kalung berlian seperti yang dipakai Bu RT? Kamu itu cuma benalu. Hana, kamu beruntung Aris mau menampungmu di sini. Hana merasakan perih yang luar biasa di ulu hatinya. Benalu? Di rumahnya sendiri? Yang ia desain setiap sudutnya dengan cinta? Yang ia bayar setiap batanya dengan hasil begadang hingga subuh? Pagi itu berlalu seperti biasa bagi Aris dan Bulastri. Namun bagi Hana, ada sesuatu yang mulai retak di dalam dirinya. Kesabaran yang ia bangun setinggi gunung selama 3 tahun ini mulai terkikis oleh kenyataan pahit bahwa suaminya bukan lagi pelindung, melainkan penonton dalam penderitaannya. Setelah Aris berangkat kerja dan Bulastri pergi ke rumah tetangga untuk bergosip, Hana duduk di meja makan yang berantakan. Ia menatap piring-piring kotor itu dengan pandangan kosong. Ponselnya bergetar, sebuah notifikasi masuk dari kliennya. Mbak Hana, termin terakhir pembayaran proyek sudah kami transfer, ya. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Jumlah digit yang muncul di layar ponselnya sangat fantastis. Cukup untuk membeli 1 unit rumah sederhana secara tunai. Hana tersenyum getir. Uang sebanyak ini ia miliki. Namun di rumah ini, ia lebih rendah dari seorang pelayan. Hana bangkit, membereskan meja makan dengan gerakan mekanis. Ia memutuskan untuk tetap diam, setidaknya untuk saat ini. Ia masih berharap Aris akan berubah. Masih berharap suaminya akan mengingat janji suci di depan penghulu untuk selalu menghargainya. Namun, Hana tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar akan datang sore nanti. Sebuah badai yang akan memaksanya untuk berhenti menjadi wanita lemah yang hanya bisa mengalah. Di lantai atas, di ruang kerjanya yang tersembunyi, Hana membuka laptopnya. Ia menatap folder berjudul, Rencana Masa Depan. Di dalamnya bukan hanya soal desain interior, tapi juga dokumen-dokumen legal kepemilikan aset. Jika kalian menganggapku benalu, bisik Hana pelan pada ruangan yang sepi. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan saat inangnya pergi. Sore itu, langit tampak mendung, seolah turut merasakan beban yang menghimpit pundak Hana. Namun, di dalam rumah mewah itu, suasana justru sangat kontras. Ruang tamu luas dengan aksen marmer yang dingin itu telah dipenuhi oleh gelak tawa dan aroma parfum mahal yang menyengat. Bulastri sedang mengadakan arisan bulanan dengan teman-teman sosialitanya. Sekumpulan wanita parubaya yang hobi memamerkan perhiasan dan keberhasilan anak-anak mereka. Hana, sejak pukul 2 siang, telah menjadi pelayan tanpa seragam. Ia keluar masuk dapur membawa baki-baki berisi kue-kue premium, buah zaitun, dan teh Earl Grey yang ia beli dengan uangnya sendiri. Namun, tak sekalipun namanya disebut dengan nada yang baik. Silakan dicicipi. Jeng Siska, Jeng Marni. Ini kue-kue khusus yang saya pesan, ucap Bulastri dengan nada sombong, padahal ia tahu betul Hanalah yang memesan dan membayar semuanya secara daring. Wah, beruntung sekali kamu ya, Lastri. Rumah besar, makanan enak, anak laki-laki sukses. Tapi, menantumu ini kok kelihatannya pucat sekali? Apa dia sedang sakit? Tanya Jeng Marni sambil melirik Hana yang sedang meletakkan piring kecil di atas meja. Bulastri mendengus, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh semua orang, termasuk Hana. Sakit? Tidak, Jeng. Dia itu memang begitu. Mungkin terlalu banyak tidur siang. Maklum, tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan. Cuma bisa numpang makan dan numpang tidur di sini. Saya kadang kasihan melihat Aris, anak saya itu, harus banting tulang sendiri untuk menghidupi istri yang malah seperti ini. Hana terpaku. Tangannya yang sedang memegang teko keramik sedikit bergetar. Hinaan di meja makan pagi tadi adalah satu hal, tetapi dipermalukan secara terbuka di depan orang asing adalah luka yang berbeda. Loh, bukannya menantumu ini seorang desainer? Celetuk Jeng Siska yang sepertinya pernah mendengar selentingan tentang profesi Hana. Bulastri tertawa meremehkan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di telinga Hana. Desainer? Aduh, Jeng Siska jangan percaya omongan muluk-muluk. Zaman sekarang kan orang suka gaya-gayaan punya profesi keren di media sosial. Paling-paling cuma gambar-gambar tidak jelas. Hasilnya mana? Buktinya, untuk beli daster yang layak saja dia tidak mampu. Semua yang ada di rumah ini,
sampai baju yang dia pakai. Itu semua hasil keringat Aris. Hana menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba tetap tenang. Namun harga dirinya yang selama ini ia tekan sekuat tenaga mulai memberontak. Ia meletakkan teko itu dengan sedikit penekanan, menimbulkan bunyi denting yang cukup keras hingga membuat tawa para tamu terhenti. "Maaf, Bu," ucap Hana dengan suara yang tenang namun tegas. Mata Hana menatap langsung ke arah ibu mertuanya. Hana rasa ada yang perlu diluruskan. Hana bukan tidak punya pekerjaan. Hana bekerja dari rumah. Dan proyek-proyek yang Hana kerjakan itulah yang selama ini membantu membiayai operasional rumah ini. Termasuk kue-kue dan teh yang sedang ibu dan teman-teman nikmati sekarang. Suasana mendadak hening. Para tamu arisan saling berpandangan dengan wajah canggung. Bu Lastri terbelalak. Wajahnya memerah padam karena merasa ditelanjangi di depan teman-temannya. Ia tidak menyangka Hana yang biasanya diam seperti batu kali ini berani mengeluarkan suara. "Hana! Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu bicara begitu di depan tamu-tamuku," teriak Bu Lastri sambil berdiri. "Kamu mau pamer? Mau bilang kalau kamu yang paling berjasa di sini? Kamu itu cuma menantu. Sadar diri. Uang yang kamu bilang, hasil kerjamu, itu paling cuma recehan dibandingkan dengan gaji Aris sebagai manajer. Uang recehan itu yang membayar cicilan rumah ini setiap bulan, Bu," balas Hana. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. "Aris memang manajer, tapi ibu tahu sendiri kalau gaya hidup ibu dan cicilan mobilnya saja sudah menghabiskan seluruh gajinya. Kalau bukan karena coret-coret Hana di kertas, kita tidak akan duduk di rumah semewah ini." Plah! Satu tamparan mendarat di pipi Hana. Bukan dari Bu Lastri, melainkan dari Aris yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu ruang tamu. Rupanya ia pulang lebih awal dan mendengar perdebatan itu di bagian akhir. "Mas Aris." Hana memegangi pipinya yang terasa panas. Matanya berkaca-kaca, menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang amat dalam. "Tutup mulutmu, Hana," bentak Aris dengan wajah beringas. Ia tidak peduli di sana ada tamu-tamu ibunya yang sedang menonton drama keluarga mereka dengan tatapan haus gosip. "Kamu sudah berani menghina ibuku di depan teman-temannya? Kamu bilang kamu yang membiayai rumah ini? Kamu mau merendahkan aku sebagai suami?" "Aku tidak merendahkanmu, Mas. Aku hanya membela diri karena ibu terus-menerus memfitnahku sebagai benalu." Tangis Hana pecah. Bu Lastri yang melihat anaknya membela dirinya, langsung berakting layaknya korban. Ia duduk kembali sambil memegangi dadanya, seolah sesak napas. "Lihat itu, Riz. Istrimu sudah tidak punya sopan santun. Dia merasa paling kaya, paling hebat. Dia ingin mengusir ibu dari sini secara halus dengan terus-menerus mengungkit harta." Aris menunjuk wajah Hana dengan jari telunjuknya. Matanya merah karena amarah yang gelap. "Dengar ya, Hana. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Di rumah ini, ibuku adalah ratu. Kata-katanya adalah hukum." Aris menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh dunia Hana terasa runtuh seketika. "Jangan pernah sekalipun kau membantah ucapan ibuku. Kalau kau tidak setuju dan sekali lagi kulihat kau membantahnya, silakan pergi dari rumah ini. Aku tidak butuh istri yang tidak bisa menghormati orang tuaku, meskipun kamu merasa punya gunung emas sekalipun." Para tamu arisan terdiam 1000 bahasa. Beberapa dari mereka menunduk, merasa situasi ini sudah terlalu jauh. Bu Lastri, di balik pura-pura sesaknya, menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat tipis ke arah Hana. Hana menatap Aris, pria yang dulu berjanji akan menjaganya dari segala badai. Kini, pria itulah yang menjadi badai terburuk dalam hidupnya. Hana menyadari satu hal, di mata Aris, pengabdian buta pada ibunya jauh lebih penting daripada kebenaran dan keadilan bagi istrinya. "Kamu mengusirku, Mas? Dari rumah yang aku bangun dengan air mata dan kerja kerasku sendiri?" tanya Hana dengan suara lirih yang nyaris hilang. "Ini rumahku. Karena aku suamimu," teriak Aris lagi. Logika patriarkinya sudah menutup pintu kebenaran. "Kalau tidak suka dengan aturanku, pergi sekarang juga."
Aku tidak sudi melihat wajah pembangkang sepertimu di sini. Hana menyeka air matanya dengan kasar. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa hancur di hatinya. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah kekuatan baru muncul. Kekuatan yang lahir dari rasa harga diri yang telah lama diinjak-injak. Baik, ucap Hana singkat. Ia berbalik, meninggalkan ruang tamu yang penuh dengan tatapan menghakimi itu. Di belakangnya, ia mendengar suara Bu Lastri kembali ceria. Aduh, maaf ya jeng-jeng sekalian atas keributan kecil ini. Biasa, menantu kurang didikan. Ayo, silakan dinikmati lagi kuenya. Jangan sampai makanan enak ini terbuang percuma hanya karena orang yang tidak tahu terima kasih. Hana berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan menangis lagi. Jika mereka ingin ia pergi, maka ia akan pergi. Tapi ia akan memastikan bahwa saat ia melangkah keluar dari pintu rumah itu, ia akan membawa serta seluruh napas yang membuat rumah itu tetap berdiri. Hana menutup pintu kamar rapat-rapat. Suara tawa Bu Lastri dari lantai bawah masih terdengar samar, menyusup melalui celah pintu seperti duri yang menusuk pendengarannya. Di dalam kamar yang selama ini menjadi saksi bisu isak tangisnya di tengah malam, Hana berdiri mematung di depan cermin besar. Pipi kirinya masih tampak kemerahan. Jejak telapak tangan Aris tercetak jelas di sana. Namun, yang lebih mengejutkan Hana adalah pantulan matanya sendiri. Tidak ada lagi binar ketakutan atau keraguan. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin sekeras baja. Cukup, bisik Hana pada dirinya sendiri. Cukup 3 tahun aku menjadi keset di rumahku sendiri. Hana melangkah menuju lemari besar di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang. Dengan gerakan yang tenang namun efisien, ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian kerja, beberapa potong daster favoritnya, dan dokumen-dokumen penting yang ia simpan di brankas kecil tersembunyi. Sambil melipat baju, Hana meraih ponselnya. Ia menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di daftar kontaknya namun jarang ia hubungi. Halo, Pak Baskoro, ucap Hana saat sambungan terhubung. Saya Hana. Saya ingin mengaktifkan rencana yang pernah kita diskusikan 6 bulan lalu. Ya, semuanya. Termasuk pengalihan aset dan penghentian semua fasilitas debit otomatis atas nama saya. Suara di seberang sana terdengar berat dan profesional. Anda yakin, Bu Hana? Ini akan berdampak besar bagi penghuni rumah tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya sangat yakin, jawab Hana datar. Tolong siapkan juga surat gugatan cerai. Masukkan poin kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran hak-hak istri secara psikologis. Besok pagi, saya ingin tim Anda datang ke rumah ini untuk melakukan penyegelan sementara sesuai dengan hak kepemilikan tunggal saya. Setelah memutus panggilan, Hana duduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi kamar itu, kamar yang ia desain dengan konsep minimalis luxury. Lampu gantung kristal di langit-langit, karpet bulu domba dari Selandia Baru, hingga kasur ortopedik harga puluhan juta. Semuanya ia beli dengan hasil kerja kerasnya sebagai desainer. Aris hanya menyumbang bantal yang kini sudah kempes. Tiba-tiba pintu kamar didobrak kasar. Aris berdiri di sana dengan napas memburu. Wajahnya masih menyiratkan sisa-sisa amarah. Oh, jadi kamu benar-benar berkemas? Sindir Aris sambil melihat koper di atas tempat tidur. Baguslah. Kamu pikir aku akan mengejarmu dan memohon-mohon agar kamu tinggal? Jangan mimpi. Hana. Kamu itu cuma wanita sombong yang lupa daratan karena merasa punya sedikit uang. Hana tidak menoleh. Ia terus merapikan letak dokumen di dalam tasnya. Aku pergi karena kamu yang memintanya. Mas, bukankah tadi kamu bilang kalau aku tidak setuju dengan cara ibu menghinaku? Aku harus pergi. Aris tertawa mengejek, melangkah mendekati Hana. Aku hanya memberimu pelajaran. Sebagai suami, aku berhak mendidikmu. Kamu sudah mempermalukan aku di depan teman-teman ibu. Kamu harus tahu posisi. Uangmu itu tidak ada artinya kalau kamu tidak punya kehormatan sebagai istri yang patuh. Hana akhirnya berdiri dan berhadapan langsung dengan Aris.
Kehormatan? Kamu bicara soal kehormatan saat kamu sendiri membiarkan ibumu menginjak-injak istrimu setiap hari? Kamu bicara soal posisi, tapi kamu sendiri menumpang di rumah yang aku bangun, Mas. Berhenti mengatakan ini rumahmu, bentak Aris. Suaranya menggelegar. Kita sudah menikah. Secara otomatis apa yang milikmu adalah milikku juga. Aku suamimu. Aku kepala rumah tangga ini. Hukum agama dan adat menempatkan aku sebagai pemilik kuasa di sini. Hana tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Aris merasa tidak nyaman. Kita lihat saja nanti, Mas. Apakah hukum properti dan perbankan setuju dengan pendapatmu itu? Sudahlah. Pergi sana. Keluar dari sini sekarang juga. Aris merampas koper Hana dan menyeretnya keluar kamar, lalu melemparkannya ke arah tangga. Koper itu terguling jatuh ke lantai bawah, tepat di depan Bu Lastri yang baru saja selesai mengantar tamu-tamunya pulang. Bu Lastri bertepuk tangan melihat pemandangan itu. Wah, akhirnya drama ini selesai juga. Silakan pergi, Hana. Oh, jangan lupa. Tinggalkan kunci mobil dan kunci rumah di meja. Itu semua dibeli pakai uang anakku, kan? Hana menuruni tangga dengan langkah anggun, seolah ia sedang berjalan di atas catwalk dan bukan sedang diusir. Ia memungut kopernya yang sedikit lecet. Ia mengeluarkan kunci mobil BMW dan kunci rumah dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja konsol. Silakan dinikmati, Bu, kata Hana lembut. Malam ini, tidurlah yang nyenyak di tempat tidur mahal itu. Makanlah makanan enak yang masih tersisa di kulkas. Karena besok pagi, dunia yang kalian bangun di atas keringatku akan runtuh. Halah, banyak bicara. Pergi kamu. Teriak Bu Lastri sambil menunjuk pintu keluar. Hana melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Ia tidak butuh mobil itu. Ia bisa memanggil taksi mewah hanya dengan satu sentuhan di ponselnya. Saat pintu besar itu tertutup di belakangnya, Hana merasakan beban seberat gunung terangkat dari bahunya. Ia masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu di depan gerbang. Sopir taksi bertanya, "Kemana, Mbak?" "Ke hotel terdekat yang paling mewah," jawab Hana. "Dan tolong berhenti sebentar di depan ATM." Di depan mesin ATM, Hana melakukan hal terakhir untuk hari itu. Ia mentransfer seluruh saldo di rekening bersama yang selama ini ia isi untuk kebutuhan rumah tangga ke rekening pribadinya, menyisakan saldo hanya Rp50.000 saja. Ia juga mematikan akses auto debit untuk tagihan listrik, air, dan internet rumah tersebut. Kembali ke dalam taksi, Hana menyandarkan kepalanya di kursi. Ia melihat ke arah rumah besar yang makin menjauh. Rumah itu tampak megah dengan lampu-lampu taman yang bersinar terang. "Nikmati cahayanya malam ini, Aris, Ibu," gumam Hana dengan tatapan dingin. "Karena besok pagi, kalian akan belajar apa artinya hidup dalam kegelapan yang sesungguhnya." Taksi melaju membelah malam. Hana memejamkan mata, memikirkan ekspresi wajah mertua dan suaminya besok pagi saat kenyataan menghantam mereka tepat di wajah. Ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah awal dari pembalasan yang paling elegan. Hana memasuki penthouse suite di salah satu hotel bintang 5 terbaik di pusat kota. Ruangan itu luas, dingin, dan sunyi, kontras dengan kebisingan penuh makian yang baru saja ia tinggalkan. Ia meletakkan koper lecetnya di atas lantai marmer, lalu berjalan menuju jendela besar yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota. Hana tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering di perjalanan. Ia justru merasakan adrenalin yang aneh. Sebuah ketenangan di tengah badai. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja. Jemarinya menari di atas papan ketik, mengirimkan instruksi terakhir kepada asisten pribadinya. "Maya, pastikan besok pagi pukul 8 tim logistik sudah sampai di alamat rumah itu. Ambil semua furnitur yang memiliki faktur atas namaku. Sisakan hanya lantai dan dinding," perintah Hana melalui pesan singkat. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa menang, Bu Lastri dan Aris sedang merayakan kepergian Hana dengan memesan makanan mewah melalui aplikasi. Bu Lastri duduk di sofa beludru ruang tengah sambil mengipasi dirinya dengan tangan. Wajahnya berseri-seri. "Akhirnya, Riz.
Rumah ini terasa lebih luas tanpa perempuan sombong itu. Ibu benar-benar lega, ujar Bulastri sambil menyuap potongan pizza mahal. Aris duduk di seberangnya, mencoba menyesap kopinya. Namun, entah mengapa, kopi itu terasa hambar. Ada perasaan janggal yang mengusik hatinya, tapi ia menepisnya jauh-jauh. Iya, Bu. Hana perlu diberi pelajaran. Dia pikir dengan punya uang banyak dia bisa menginjak harga diri kita. Dia lupa kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, dan sebagai suaminya, akulah imamnya. Benar itu. Besok, ibu mau panggil tukang untuk mengubah ruang kerja Hana jadi ruang santai ibu. Ibu ingin ada kursi pijat besar di sana, ucap Bulastri penuh rencana. Malam semakin larut. Aris mencoba mengisi daya ponselnya di samping tempat tidur. Namun ia menyadari sesuatu yang aneh. Sambungan wifi rumah terputus. Mungkin gangguan provider, pikirnya. Ia beralih menggunakan data seluler. Namun saat mencoba membuka aplikasi perbankan untuk mengecek saldo, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Aris mengernyit. Ia mencoba masuk ke akun kartu kreditnya yang selama ini ia gunakan untuk mencicil mobil dan keperluan harian. Hasilnya sama. Kartu tidak aktif. Ah, sial. Apa yang dilakukan Hana? Gerutu Aris. Ia tahu Hana memegang kontrol atas beberapa akun, tapi ia tidak menyangka Hana akan secepat itu memutus akses. Aris segera tertidur dengan perasaan dongkol, berencana akan memaki Hana lewat telepon besok pagi. Pukul 6 pagi. Bulastri terbangun karena merasa gerah yang luar biasa. AC di kamarnya mati. Ia mencoba menekan saklar lampu, tapi tidak ada cahaya yang muncul. Ia keluar kamar dengan langkah gontai, mendapati seluruh rumah gelap gulita. Aris! Aris! Bangun! Listrik mati! Teriak Bulastri. Aris keluar dari kamarnya dengan wajah bantal. Mungkin tokennya habis. Bu! Biar Aris isi dulu. Aris berjalan menuju meteran listrik di depan rumah. Namun ia tertegun. Meteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan saldo. Ada segel resmi dari perusahaan listrik yang menyatakan bahwa aliran diputus atas permintaan pemilik kontrak. Pemilik kontrak, gumam Aris. Ia baru teringat, saat pindah dulu, Hana yang mengurus semua administrasi atas namanya sendiri. Belum sempat ia mencerna hal itu, ia mencoba menyalakan keran air di taman untuk cuci muka. Kosong. Hanya suara angin yang keluar dari pipa. Air pun telah diputus. Ibu! Air juga mati. Seru Aris panik. Bulastri keluar ke teras dengan daster kusut. Apa? Kok bisa? Cepat telepon kantor air. Ini pasti kesalahan. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar, diikuti oleh 2 truk besar berlogo perusahaan logistik dan pemindahan barang. Seorang pria berjas rapi turun dengan membawa map tebal. Itu adalah Pak Baskoro, pengacara Hana. Selamat pagi, Pak Aris, Bulastri. Sapa Pak Baskoro dengan senyum formal yang sangat dingin. Siapa kamu? Mau apa pagi-pagi begini bawa truk rumah saya? Bentak Bulastri, berusaha menutupi kepanikannya dengan kesombongan. Pak Baskoro membuka mapnya. Nama saya Baskoro, kuasa hukum Ibu Hana. Saya kesini untuk menyerahkan surat pemberitahuan pengosongan aset. Perlu saya tegaskan, menurut sertifikat hak milik nomor 402, rumah ini adalah milik tunggal klien saya, Ibu Hana, yang dibeli jauh sebelum pernikahan kalian secara tunai. Wajah Aris pucat pasi. Tapi, kami sudah menikah. Ini harta bersama. Maaf, Pak Aris. Klien saya cukup cerdas untuk membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta. Jadi, rumah ini bukan harta bersama. Pak Baskoro menyerahkan salinan dokumen yang membuat tangan Aris bergetar hebat. Klien saya juga memberikan instruksi untuk mengambil kembali seluruh aset bergerak yang dibeli dengan dana pribadinya, termasuk furnitur, elektronik, dan kendaraan yang Anda gunakan. Kurang ajar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Teriak Bulastri histeris. Ia mencoba menghalangi para petugas yang mulai masuk ke dalam rumah. Kami punya perintah pengadilan untuk pengamanan aset,
Bu. Jika ibu menghalangi, kami terpaksa melibatkan pihak kepolisian yang sudah menunggu di ujung jalan, ucap Pak Baskoro tenang. Para petugas mulai bergerak cepat. Dengan profesional, mereka mengangkut sofa bludru tempat Bu Lastri duduk semalam, televisi 65 inci di ruang keluarga, hingga meja makan jati yang masih menyisakan sisa pizza semalam. Bu Lastri berteriak histeris saat melihat kursi pijat impiannya, yang sebenarnya dibeli Hana untuk hadiah lebaran tahun lalu, diangkut ke atas truk. Aris, lakukan sesuatu. Mereka merampok kita. Aris berdiri mematung di tengah ruang tamu yang mulai kosong melompong. Ia melihat sekeliling. Tanpa furnitur mewah itu, rumah ini hanyalah kotak beton yang hampa. Ia mencoba menelepon Hana, namun suaranya hanya disambut oleh mesin penjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Puncak kehisterisan terjadi saat seorang petugas meminta kunci mobil BMW di garasi. Tidak, mobil itu milik anakku. Hana yang memberikannya pada Aris. Jerit Bu Lastri sambil memeluk kap mobil. Secara hukum, mobil ini terdaftar atas nama perusahaan klien saya, Bu. Pak Aris hanya diberikan izin pakai, yang kini telah dicabut, jelas Pak Baskoro. Aris jatuh terduduk di lantai teras yang berdebu. Tawa kemenangan Bu Lastri kemarin sore kini berubah menjadi jeritan pilu yang memekakan telinga. Mereka tidak hanya kehilangan kenyamanan, mereka kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Hana, dari balkon hotelnya, menyesap teh hangat sambil melihat laporan foto dari Pak Baskoro melalui ponsel. Ia tersenyum kecil. Permainan baru saja dimulai, dan ia sudah tidak sabar melihat bagaimana Imam dan Ratu itu bertahan hidup di dunia nyata tanpa uangnya. Pagi yang biasanya tenang di kawasan perumahan elit itu kini berubah menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Aris dan Bu Lastri berdiri di pinggir jalan, tepat di depan pagar rumah yang kini telah disegel dengan rantai besi dan gembok besar. Di samping mereka, hanya ada 2 koper berisi pakaian mereka. Itu pun karena Pak Baskoro masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan untuk tidak membiarkan mereka telanjang di jalanan. Ini tidak mungkin. Aris, ini pasti mimpi buruk. Bu Lastri menjerit histeris. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-adakan. Rumah ini, rumah kita. Riz, kenapa mereka bisa mengusir kita seolah kita ini pencuri? Aris tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap ke arah balkon kamar utama di mana biasanya ia terbangun dengan nyaman. Ia merasa seperti sedang jatuh dari langit tanpa parasut. Selama 3 tahun ini, ia terlalu nyaman menikmati fasilitas yang diberikan Hana hingga ia lupa bahwa ia tidak pernah benar-benar memiliki apapun di sini. Diamlah, Bu. Ibu tidak lihat mereka membawa dokumen resmi? Bentak Aris. Rasa frustrasinya meledak. Kamu membentak ibu? Ini semua gara-gara kamu. Aris, kalau kamu bisa mendidik istrimu dengan benar, dia tidak akan senekat ini. Bu Lastri balik menyerang, mencoba mencari kambing hitam atas kebodohan mereka sendiri. Aris mengabaikan ocehan ibunya. Ia segera merogoh kantong celananya, mengambil ponsel, dan mencoba menghubungi teman-teman kantornya. Ia butuh tempat bernaung, minimal sebuah pinjaman uang untuk membayar hotel. Namun, saat ia membuka aplikasi perbankan sekali lagi, tangisnya hampir pecah. Saldo di rekening pribadinya, yang selama ini ia gunakan untuk gaya hidup pria sukses, hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Sisa gajinya bulan ini sudah habis untuk membayar cicilan motor gede yang ia beli secara kredit. Yang ironisnya, uang mukanya juga berasal dari Hana. Halo, Don? Bisa aku pinjam tempat tinggalmu untuk beberapa hari? Rumahku sedang ada masalah renovasi mendadak. Aris mencoba berbohong. Wah, maaf banget, Riz. Aku lagi di luar kota. Lagian, bukannya kamu punya rumah mewah? Pakai hotel aja dulu, kan duitmu banyak. Jawab temannya di seberang telepon lalu mematikan sambungan. Aris mencoba menghubungi 5 orang lainnya. Namun hasilnya nihil. Kabar mengenai kejadian di rumahnya tampaknya menyebar lebih cepat daripada api. Beberapa tetangga yang biasanya bersikap ramah, kini hanya menonton dari balik jendela atau pura-pura menyiram tanaman sambil berbisik-bisik. Riz, hubungi pengacara. Kita tuntut dia.
Hana sudah menelantarkan suaminya. Perintah Bu Lastri dengan sisa-sisa kesombongannya. Aris mendatangi sebuah kantor hukum kecil di dekat sana dengan sisa uang di dompetnya. Namun, setelah berkonsultasi selama 1 jam, harapan Aris pupus. Begini, Pak Aris, ucap pengacara tua itu sambil menyesap kopinya. Istri Anda sudah menyiapkan ini dengan sangat matang. Perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani itu menyatakan dengan sangat jelas. Segala aset yang diperoleh dari hasil usaha masing-masing pihak sebelum dan selama pernikahan adalah milik pribadi masing-masing. Ditambah lagi, rumah itu dibeli dengan uang tunai atas nama Ibu Hana sebelum akad nikah. Secara hukum, Anda memang hanya menumpang di sana. Tapi saya suaminya. Saya punya hak tinggal. Seru Aris. Anda punya hak tinggal jika istri Anda mengizinkan. Tapi dengan adanya bukti kekerasan verbal dan tindakan pengusiran yang Anda lakukan kemarin di depan saksi, yaitu tamu-tamu ibu Anda, Ibu Hana punya alasan kuat untuk mencabut izin tinggal Anda demi keamanannya. Saran saya, jangan melawan. Anda hanya akan menghabiskan uang untuk kalah. Aris keluar dari kantor itu dengan langkah gontai. Sementara itu, Bu Lastri menunggunya di depan teras kantor dengan wajah penuh harap. Bagaimana? Kapan kita bisa masuk rumah lagi? Kita tidak bisa kembali, Bu. Kita harus cari kontrakan. Jawab Aris pelan. Kontrakan? Ibu tidak mau tinggal di kontrakan sempit. Ibu mau rumah itu. Bu Lastri mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan tangis kemarahan, melainkan tangis ketakutan. Mereka akhirnya terdampar di sebuah losmen murah di pinggiran kota. Kamarnya sempit, bau apek, dan suara bising kendaraan terdengar jelas dari balik dinding yang tipis. Bu Lastri mengeluh tanpa henti tentang kasurnya yang keras dan kamar mandi yang kotor. Ini semua salah Hana. Perempuan ular. Dia sengaja merencanakan ini semua untuk menghancurkan kita. Maki Bu Lastri sambil mencoba memejamkan mata. Di tengah kegelapan kamar losmen itu, Aris menatap langit-langit yang berjamur. Ia teringat bagaimana Hana selalu menyiapkan air hangat untuknya pulang kerja. Bagaimana Hana selalu tersenyum meski dihina ibunya. Dan bagaimana ia, dengan sombongnya, membentak Hana dan mengusirnya. Tiba-tiba ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia tahu itu dari Hana. Mas Aris, aku sudah mengirimkan draft perceraian ke emailmu. Besok, kurir akan mengantarkan dokumen fisiknya. Oh, satu lagi. Tagihan kartu kredit tambahan yang ibu pegang bulan ini mencapai 40 juta untuk belanja tas dan perhiasannya. Karena aksesnya sudah kuputus, bank akan segera menghubungimu untuk penagihan karena kamulah penjaminnya di data bank. Selamat berjuang menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Aris melempar ponselnya ke dinding. Ark. Ada apa, Riz? Ada apa? Bu Lastri terbangun kaget. Ibu, tas yang ibu beli minggu lalu itu harganya 40 juta. Tanya Aris dengan suara bergetar. Iya. Kenapa? Kan Hana yang bayar. Biasanya juga begitu. Jawab Bu Lastri enteng. Hana tidak bayar. Bu, bank akan menagih ke aku. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aris berteriak frustrasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lastri dan Aris tidak bisa tidur. Bukan karena nyamuk atau udara panas, melainkan karena mereka baru sadar bahwa selama ini mereka hanyalah boneka yang hidup di dalam istana pasir yang dibangun oleh orang yang mereka benci. Dan kini, ombak kenyataan telah meratakan istana itu tanpa sisa. Di sisi lain kota, Hana duduk di restoran mewah bersama Pak Baskoro. Ia memotong steak dengan tenang, menikmati setiap gigitannya. Apa langkah selanjutnya, Bu Hana? Tanya Pak Baskoro. Hana menyesap red wine-nya, lalu tersenyum dingin. Biarkan mereka merasakan jatuh miskin sebentar. Aku ingin tahu seberapa besar, bakti, Aris pada ibunya saat perut mereka lapar dan penagih utang mulai datang mengetuk pintu. Pagi di losmen murah itu tidak diawali dengan aroma kopi mahal, melainkan bau selokan yang mampet dan suara klakson motor yang memekakan telinga. Aris terbangun dengan leher kaku karena bantal yang tipis dan keras. Di sampingnya,
Bu Lastri masih tertidur pulas dengan mulut terbuka. Tampak jauh lebih tua dari usianya yang biasanya tertutup riasan tebal. Belum sempat Aris mencuci muka. Ponselnya berdering liar. Sebuah nomor rumah dengan kode area Jakarta. Aris mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Selamat pagi. Dengan Bapak Aris Pramudia? Kami dari bagian penagihan Bank Sentral. Kami menghubungi terkait tunggakan kartu kredit atas nama pemegang kartu tambahan, Ibu Lastri. Saldo sebesar 42,5 juta rupiah harus segera dilunasi paling lambat sore ini pukul 16. Atau kami akan memulai prosedur hukum sesuai data penjamin yang Anda tanda tangani. Suara petugas bank itu terdengar dingin dan mekanis, seolah sedang membacakan vonis mati. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Bisakah saya mencicilnya? Suara Aris mencicit. Mohon maaf, Pak. Ini sudah melewati batas jatuh tempo dan status kartu telah diblokir secara permanen oleh pemegang kartu utama. Jika tidak ada pembayaran hari ini, tim lapangan kami akan mendatangi alamat domisili Anda. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aris terduduk di lantai semen yang dingin. Kepalanya terasa mau pecah. 42 juta rupiah. Itu hampir setara dengan 4 bulan gajinya tanpa makan dan minum. Ia melirik ibunya yang baru saja menggeliat bangun. Riz, ibu lapar. Belikan ibu bubur ayam yang pakai emping banyak ya. Jangan yang di depan itu, kelihatannya kotor. Keluh Bu Lastri sambil mengucek mata. Ibu tahu tidak? Karena tas dan perhiasan yang ibu pamerkan kemarin, aku sekarang dikejar-kejar bank. Bentak Aris tiba-tiba. Dari mana aku dapat uang 40 juta dalam satu hari, Bu? Gara-gara ibu terlalu sombong di depan Hana, dia memutus semuanya. Bu Lastri tersentak. Ia belum pernah melihat anaknya semarah ini. Loh, kok kamu malah menyalahkan ibu? Kamu itu laki-laki. Harusnya kamu yang cari uang. Kamu bilang kamu manajer hebat. Hebat apa kalau selama ini Hana yang menambal semua lubang utang kita? Aris mengacak rambutnya frustrasi. Melihat keadaan yang semakin terjepit, otak licik Bu Lastri mulai berputar. Ia mendekati Aris dan memegang bahunya. Riz, dengar ibu. Hana itu kan perempuan. Perempuan itu lemah hatinya. Dia melakukan ini pasti karena dia sedang cemburu atau sakit hati saja. Kamu datangi dia, minta maaf, berlutut kalau perlu. Rayu dia lagi. Kalau kalian berbaikan, semua masalah ini selesai. Rumah itu, mobil itu, uang itu, semua akan kembali jadi milik kita. Aris menatap ibunya dengan ragu. Hana tidak akan semudah itu memaafkan, Bu. Dia sudah melibatkan pengacara. Halah, itu cuma gertakan. Dia hanya ingin melihat kita menderita sedikit. Percaya sama ibu, dia itu sangat mencintaimu. Pergi sekarang ke kantornya atau ke hotel tempat dia menginap. Bawa bunga. Katakan kamu hilaf. Bilang kalau ibu juga sakit-sakitan karena syok. Dia pasti luluh. Hasut Bu Lastri. Sore harinya, Aris berdiri di lobi kantor desainer interior milik Hana. Ia mengenakan kemeja terbaik yang tersisa di kopernya, meski sedikit kusut. Ia membawa sebuket mawar merah yang ia beli dengan sisa uang terakhir di dompetnya. Setelah menunggu hampir 2 jam, Hana akhirnya keluar dari lift didampingi oleh 2 orang stafnya yang membawa gulungan cetak biru. Hana tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan blazer berwarna emerald yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan auranya memancarkan otoritas yang selama ini tersembunyi di balik daster rumahannya. Hana! Panggil Aris sambil berlari mendekat. Hana berhenti. Ia menatap Aris dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang biasa digunakan orang saat melihat serangga pengganggu. Ada apa lagi, Mas? Aku sibuk. Hana, tolong dengarkan aku sebentar saja. Aris mencoba meraih tangan Hana, namun Hana menghindar dengan gerakan elegan. Aku minta maaf. Aku hilaf kemarin. Aku terbawa emosi karena ingin membela ibu. Tapi aku sadar aku salah. Tolong kembali ke rumah, ya? Ibu sedang sakit di losmen. Dia terus memanggil namamu. Hana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Sakit?
Bukankah kemarin dia masih sangat kuat untuk menertawakanku dan menghinaku? Benalu, di depan teman-temannya? Dan kamu, Mas, bukankah kamu sangat gagah saat menampar dan mengusirku? Itu kesalahan. Hana, aku cinta kamu. Kita mulai lagi dari awal, ya? Aku akan bicara pada ibu supaya dia lebih baik padamu. Rayu Aris dengan suara memelas. Hana tertawa pelan. Suara tawa yang jernih namun terasa menyakitkan. Mulai dari awal? Mas, kamu salah paham. Aku tidak sedang bermain drama ngambek untuk dirayu. Aku sedang melakukan proses pembersihan hidup. Hana melangkah mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Aris. Aku sudah tahu tentang tagihan kartu kredit 40 juta itu. Dan aku juga tahu tentang cicilan mobilmu yang nunggak. Jangan berharap 1 rupiah pun dariku akan mengalir ke kantong kalian lagi. Kalau kamu memang imam dan kepala keluarga yang hebat seperti yang kamu teriakkan kemarin, buktikan. Selesaikan utang-utang ibumu sendiri. Hana, kumohon jangan sekejam ini, bisik Aris mulai menangis. Kekejamanku tidak ada apa-apanya dibanding 3 tahun penghinaan yang kalian berikan. Hana kembali tegak. Oh, satu lagi. Aku sudah menyewa agen properti untuk menjual rumah itu. Calon pembelinya sangat tertarik karena desainnya bagus. Jadi, jangan pernah bermimpi untuk kembali ke sana. Hana memberikan kode pada petugas keamanan kantor. Tolong antar bapak ini keluar. Dia mengganggu jalannya bisnis saya. Aris diseret keluar lobi di depan mata banyak orang. Bunga mawar yang ia bawa jatuh terinjak-injak di lantai marmer. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung tinggi itu dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Saat itu, ponselnya bergetar lagi. Pesan singkat dari ibunya. Riz, cepat kembali. Ada orang-orang berbadan besar menunggumu di depan kamar losmen. Mereka bilang dari bank. Ibu takut. Aris jatuh terduduk di pinggir jalan. Ia menyadari bahwa doa-doa yang selama ini ia abaikan dari hati Hana yang terluka, kini mulai dijawab oleh semesta satu demi satu. Dan ini hanyalah awal dari malam panjang yang harus ia hadapi. Lobi kantor yang dingin itu menjadi saksi bisu hancurnya harga diri Aris untuk yang kesekian kalinya. Ia berdiri di trotoar, menatap nanar pada buket mawar yang kini hancur tergilas roda mobil yang melintas. Kata-kata Hana tadi bukan sekadar penolakan. Itu adalah proklamasi perang yang sudah Hana menangkan bahkan sebelum Aris sempat menyusun strategi. Dengan langkah gontai dan sisa uang di kantong yang hanya cukup untuk ongkos ojek daring, Aris kembali ke losmen. Namun, suasana di sana jauh lebih mencekam dari yang ia bayangkan. 2 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam berdiri di depan pintu kamar nomor 14. Di sudut koridor yang sempit, Bu Lastri duduk bersimpuh sambil menangis sesenggukan, dikelilingi oleh beberapa penghuni losmen yang menonton dengan tatapan sinis. Ini dia orangnya, seru salah satu pria itu saat melihat Aris. Pak Aris Pramudia, kami dari tim penagihan eksternal. Kami sudah bicara dengan pihak bank. Karena tidak ada itikat baik untuk pelunasan hari ini, kami datang untuk melakukan pendataan aset yang bisa disita. Aset apa? Saya tidak punya apa-apa di sini, teriak Aris frustrasi. Kami tahu Anda punya jam tangan bermerek dan beberapa barang elektronik. Ibu Anda juga memakai perhiasan yang cukup mencolok, kata pria itu sambil melirik tajam ke arah kalung emas di leher Bu Lastri. Jangan, ini punya saya. Ini harta saya satu-satunya, jerit Bu Lastri sambil menutupi lehernya. Terjadi perdebatan sengit yang memalukan di koridor losmen itu. Akhirnya, di bawah tekanan dan ancaman akan dibawa ke kantor polisi, Bu Lastri terpaksa menyerahkan kalung dan 2 cincin emasnya. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Saat perhiasan itu dibawa ke toko emas terdekat oleh salah satu debt collector untuk ditaksir, sebuah kenyataan pahit kembali menghantam. Maaf, Pak, ini bukan emas asli. Ini hanya lapisan atau fancy jewelry. Nilai jualnya tidak sampai 500.000 rupiah. Ucap sang penagih utang setelah kembali dengan wajah geram. Aris tertegun. Ia menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Bu, perhiasan yang ibu pamerkan ke semua orang itu, palsu. Bu Lastri menunduk.
Wajahnya merah padam karena malu. Hana. Hana yang membelikannya. Dia bilang itu emas murni. Perempuan itu membohongi ibu. Aris tertawa getir. Tawa yang terdengar nyaris gila. Dia tidak membohongi ibu, Bu. Ibu saja yang terlalu haus pujian sampai tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang imitasi. Hana sengaja membiarkan ibu merasa kaya dengan barang palsu, karena dia tahu ibu tidak akan pernah menghargai yang asli. Para penagih utang itu akhirnya pergi setelah menyita ponsel terbaru Aris dan memberikan somasi terakhir. Aris dan Bulastri kini benar-benar terjepit. Keesokan paginya, Aris berangkat ke kantor dengan harapan bisa meminjam dana darurat dari kantor atau mendapatkan uang lembur. Namun, saat ia melangkah masuk ke lobi kantornya sendiri, kartu aksesnya tidak berfungsi. Pak Aris, silakan ke ruang HRD sekarang juga. Ucap petugas keamanan dengan nada yang tidak biasa. Di dalam ruangan kaca yang dingin itu, Aris disambut oleh manajer HRD dan atasannya. Di atas meja, sudah terletak sebuah amplop coklat dan map berisi laporan kinerja. Aris, kami menerima laporan mengenai keterlibatan Anda dalam masalah hukum dan utang piutang yang mulai mengganggu operasional kantor. Beberapa penagih utang menelepon ke line utama kami pagi ini, ucap sang manajer HRD. Selain itu, kami menemukan bahwa beberapa proyek yang Anda kelola mengalami selisih dana yang tidak dapat dijelaskan. Itu bisa saya jelaskan, Pak. Saya hanya butuh waktu. Aris memohon. Waktu Anda sudah habis. Perusahaan tidak ingin menanggung risiko reputasi. Ini surat pemutusan hubungan kerja Anda. Kami sudah menghitung sisa gaji Anda, namun maaf. Semuanya harus dipotong untuk menutupi selisih dana proyek yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Aris keluar dari gedung kantornya dengan kotak kardus berisi barang-barangnya. Ia kehilangan segalanya dalam waktu 3 hari. Jabatan, rumah, mobil, istri, dan kini pekerjaan. Ia duduk di halte bus, menatap orang-orang yang lalu lalang dengan kesibukan mereka. Ia merasa seperti hantu di kota yang dulu ia taklukkan dengan kesombongan. Sementara itu, Hana sedang berada di sebuah panti asuhan. Ia memberikan donasi besar atas nama almarhum ayahnya. Ia tampak tenang, cantik, dan berwibawa. Pak Baskoro mendekatinya dengan laporan terbaru. Bu Hana, Aris sudah dipecat. Ibu Lastri mencoba menjual beberapa tas bermereknya ke pasar barang bekas. Namun ternyata sebagian besar juga adalah barang kualitas super, bukan original. Mereka sekarang menunggak biaya losmen. Hana mengangguk pelan, menatap anak-anak panti yang sedang bermain dengan ceria. Dulu, aku selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi mereka lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar berkecukupan. Mereka lebih memilih harga diri semu daripada kasih sayang yang tulus. Apakah Anda ingin saya memberikan sedikit bantuan anonim? Tanya Pak Baskoro iba. Hana menoleh. Matanya berkilat dingin namun bijak. Tidak, Pak Baskoro. Membantu mereka sekarang sama saja dengan memberi racun yang dibungkus madu. Biarkan mereka belajar menjadi manusia. Biarkan Aris belajar bagaimana rasanya menjadi imam, tanpa ditopang oleh uang istrinya. Dan biarkan Bu Lastri tahu bahwa tawa kepuasan saat mengusir orang lain akan selalu berakhir dengan tangisan histeris saat kenyataan berbalik arah. Hana bangkit dari duduknya. Mari pergi. Saya ada janji temu dengan pembeli rumah itu. Saya ingin proses penjualannya selesai minggu ini. Hana melangkah menuju mobil barunya, meninggalkan masa lalunya yang kini sedang membusuk di sudut losmen sempit, di mana tawa sombong seorang ibu mertua kini telah berubah menjadi rengekan minta ampun yang tak terdengar oleh siapapun. Hujan turun deras membasahi Jakarta, seolah ingin mencuci bersih sisa-sisa kenangan pahit yang masih menempel di sudut-sudut jalanan yang dilewati Hana. Di dalam mobil mewahnya, Hana menatap rintik air di jendela dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Di pangkuannya, sebuah map berisi kontrak proyek desain hotel di Swiss telah ditandatangani. Ia kini bukan lagi sekadar desainer lokal, melainkan talenta internasional yang diperhitungkan. Namun, di sudut lain kota yang kian kelam, suasana jauh dari kata damai. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Aris.
Pemilik losmen sudah mengancam akan memanggil polisi kalau kita tidak bayar nunggak 3 hari. Bu Lastri menjerit. Suaranya kini serak karena terlalu banyak menangis dan berteriak. Aris duduk di lantai kamar yang lembab, menatap tumpukan pakaian yang kini hanya dibungkus plastik sampah karena koper mereka telah disita sebagai jaminan oleh pemilik losmen. Lalu kita harus kemana, Bu? Aku tidak punya kerjaan. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat telepon. Aku benar-benar habis. Kita pulang ke kampung, bisik Bu Lastri dengan nada yang terdengar seperti kekalahan paling telak. Ke rumah lama peninggalan bapakmu di desa. Hanya itu satu-satunya tempat yang kita punya. Aris mendongak. Matanya merah. Ibu gila? Ibu ingat apa yang ibu katakan pada orang-orang kampung saat kita pindah ke Jakarta? Ibu bilang Aris sudah jadi direktur sukses. Ibu bilang kita punya istana dan menantu yang kaya raya. Sekarang kita mau pulang dengan kantong plastik sampah? Ibu mau menaruh muka di mana? Bu Lastri terdiam. Ingatannya kembali ke masa 2 tahun lalu saat ia pulang kampung untuk acara pernikahan kerabat. Saat itu, ia memakai perhiasan, yang kini ia tahu palsu, pemberian Hana, menyewa mobil mewah, dan membagi-bagikan uang dengan sombongnya sambil menghina orang-orang desa yang menurutnya kumal. Sekarang, ia harus kembali sebagai gelandangan. Daripada mati kelaparan di sini, Aris, ibu sudah tidak kuat makan mie instan setiap hari. Perjalanan menuju kampung halaman di Jawa Tengah terasa seperti perjalanan menuju liang lahat bagi Aris. Mereka menumpang bus ekonomi yang sesak dan panas. Bu Lastri menutupi wajahnya dengan syal tipis, takut jika ada orang yang mengenalinya. Setibanya di desa, kenyataan pahit kembali menyambut. Rumah peninggalan almarhum ayah Aris sudah hampir ambruk. Atapnya bocor, dinding kayunya dimakan rayap, dan halamannya ditumbuhi semak belukar setinggi dada. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi lantai marmer, tidak ada lagi pelayan bernama Hana yang akan menyiapkan air hangat. Loh, itu kan Bu Lastri. Sebuah suara nyaring memecah keheningan. Beberapa tetangga desa mulai berkerumun. Mereka menatap Aris dan ibunya dengan tatapan penuh selidik. Katanya jadi orang kaya di Jakarta? Kok pulangnya naik ojek pasar dan bawa plastik sampah? Mana menantunya yang katanya seperti artis itu? Bu Lastri hanya bisa menunduk dalam, mencoba masuk ke dalam rumahnya yang berbau apek. Hana, dia sedang sibuk di luar negeri, jawab Bu Lastri terbata-bata, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Namun, gosip di desa menyebar lebih cepat daripada kilat. Tak butuh waktu lama bagi warga desa untuk mengetahui bahwa Aris telah dipecat dan diusir oleh istrinya sendiri, karena perilaku mereka yang melampaui batas. Sudah kuduga, bisik salah seorang warga yang dulu pernah dihina Bu Lastri karena anaknya hanya menjadi buruh tani. Kesombongan itu ada batasnya. Tuhan tidak tidur melihat menantunya dizalimi begitu. Di sisi lain, Aris mencoba mencari pekerjaan di kota kabupaten terdekat. Namun, dengan rekam jejak pemecatan tidak hormat dan surat referensi yang buruk, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia yang dulu biasa duduk di kursi manajer yang empuk, kini terpaksa melamar menjadi kuli panggul di gudang semen hanya untuk sekadar bisa membeli beras. Setiap malam, Aris pulang dengan badan yang remuk dan baju yang putih karena debu semen. Ia masuk ke rumah tua itu, hanya untuk disambut oleh keluhan ibunya yang tidak henti-hentinya meratapi nasib. Kenapa nasib kita jadi begini, Riz? Harusnya sekarang ibu sedang duduk di spa, bukan menyapu lantai tanah yang tidak pernah bersih ini, keluh Bu Lastri. Cukup, Bu. Hentikan semua hayalan itu, bentak Aris sambil membanting tasnya. Semua ini terjadi karena kita tidak tahu bersyukur. Ibu yang selalu menghina Hana, dan aku yang bodoh karena lebih memilih harga diri semu daripada istri yang tulus. Sekarang nikmatilah hasil perbuatan kita. Malam itu, Aris membuka ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Ia mencoba mencari nama Hana di media sosial. Ia menemukan sebuah unggahan terbaru. Foto Hana sedang berdiri di depan gedung operanya di Zurich, Swiss. Hana tampak bersinar, dikelilingi oleh rekan-rekan internasionalnya. Di bawah foto itu tertulis takarir. Terima kasih untuk setiap badai yang pernah menghantam. Tanpa hembusannya,
Aku tidak akan pernah terbang sejauh ini. Fokus pada diri sendiri adalah balas dendam terbaik. Aris menangis terseduh-seduh di kegelapan rumah tua itu. Ia teringat kalimat terakhirnya pada Hana. Silakan pergi dari rumah ini. Ternyata, saat Hana pergi, ia tidak hanya membawa kopernya. Ia membawa serta keberuntungan, rezeki, dan martabat keluarga itu. Aris baru menyadari bahwa selama ini Hana bukanlah benalu. Hanalah akar yang menopang pohon keluarga mereka tetap tegak. Dan sekarang, setelah akar itu dicabut, pohon itu hanya tinggal menunggu waktu untuk tumbang dan membusuk di tanah. Keesokan harinya, Aris menerima sepucuk surat dari pengadilan agama. Surat panggilan sidang pertama perceraian mereka. Di sana tertulis jelas, Hana tidak menuntut harta Gonogini 1 rupiah pun. Ia hanya menuntut kebebasan. Bagi Aris, itu adalah penghinaan terakhir yang paling menyakitkan. Hana menganggapnya begitu tidak berharga hingga ia bahkan tidak sudi memperebutkan apapun darinya. Ruang sidang pengadilan agama hari itu terasa begitu dingin bagi Aris. Ia duduk di kursi kayu yang keras, mengenakan kemeja lama yang warnanya sudah memudar dan sedikit kekecilan. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya kusam, dan matanya cekung karena kurang tidur. Di sampingnya, Bulastri duduk dengan gelisah, terus-menerus membetulkan letak jilbabnya yang murah, berusaha menutupi wajah dari bisik-bisik orang di sekitar. Pintu ruang sidang terbuka. Hana melangkah masuk dengan aura yang seolah menyedot oksigen dari ruangan itu. Ia mengenakan setelan jas wanita berwarna putih tulang yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi senada. Rambutnya dipotong pendek model bob yang tajam, memberikan kesan wanita karir yang sangat sukses dan tak tersentuh. Ia didampingi oleh Pak Baskoro dan 2 asisten hukum lainnya. Hana bahkan tidak menoleh ke arah Aris. Baginya, pria yang duduk di sana hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai ia baca. Sidang perkara cerai nomor 124 PDTG 2026 atas nama Hana Kirana melawan Aris Pramutia dinyatakan dibuka, ucap Hakim Ketua sambil mengetuk palu. Proses persidangan berlangsung dengan sangat transparan dan menyakitkan bagi Aris. Pak Baskoro memaparkan semua bukti yang telah dikumpulkan selama berbulan-bulan. Mulai dari rekaman suara Bulastri yang menghina Hana dengan kata-kata kasar, bukti transfer dana pribadi Hana untuk cicilan rumah dan gaya hidup Aris, hingga laporan medis mengenai bekas tamparan di pipi Hana pada hari pengusiran itu. Yang mulia, ucap Pak Baskoro dengan tenang, klien kami tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kekerasan psikis yang sistematis selama 3 tahun. Klien kami tidak meminta sepeser pun harta dari tergugat, karena memang tidak ada harta yang bisa diambil dari tergugat. Klien kami hanya memohon haknya untuk dilepaskan dari ikatan yang merusak ini. Hakim menatap Aris. Saudara tergugat, apakah ada pembelaan atau bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan? Aris ingin bicara. Ia ingin membantah bahwa ia adalah suami yang buruk. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintai Hana. Namun, lidahnya terasa keluh. Di depannya, layar proyektor menampilkan video singkat dari CCTV rumah yang memperlihatkan Aris melempar koper Hana ke tangga sementara ibunya bersorak senang. Hening yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Tidak ada, Yang Mulia, bisik Aris akhirnya. Suaranya pecah. Tiba-tiba, Bulastri berdiri dari kursinya. Yang Mulia, saya keberatan. Hana ini menantu yang tidak tahu terima kasih. Dia sengaja membuat kami miskin. Dia yang memutus listrik dan air sampai kami harus tinggal di losmen. Dia jahat. Hakim mengetuk palu dengan keras. Diam, Ibu. Anda bukan pihak dalam perkara ini. Jika Anda tidak bisa tenang, silakan keluar dari ruang sidang. Bulastri terduduk kembali dengan wajah merah padam. Ia melihat ke arah Hana, berharap melihat sorot mata ketakutan atau rasa bersalah. Namun, Hana hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah Bulastri hanyalah debu yang tidak sengaja menempel di sepatunya. Setelah melalui beberapa tahap pembuktian, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusan. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Menjatuhkan talak 1 kepada tergugat. Memutuskan hubungan perkawinan antara Hana Kirana dan Aris Pramutia. Tok, tok, tok.
Bunyi palu itu terdengar seperti lonceng kebebasan di telinga Hana. Ia mengembuskan napas panjang. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia akhirnya bebas. Di luar ruang sidang, Aris mengejar Hana. "Hana, tunggu!" Hana berhenti, namun tidak berbalik. Ia hanya berdiri mematung saat Aris mendekat dengan napas tersengal-sengal. "Hana, aku tahu aku salah. Aku hancur sekarang. Aku tidak punya pekerjaan. Rumah itu sudah laku terjual dan pembelinya memintaku pergi dari kampung kalau aku tidak bisa bayar pajak tanahnya yang tertunggak. Tolong bantu aku sekali saja. Kasihanilah ibu." Mohon Aris dengan wajah memelas. Hana berbalik perlahan. Ia menatap Aris dengan saksama. "Kasihan? Mas, saat aku memohon padamu agar kamu membelaku di depan ibumu, apakah kamu punya rasa kasihan? Saat aku menangis di lantai karena tamparanmu, apakah kamu punya rasa kasihan? Dan saat ibu tertawa puas melihatku diusir dari rumah yang kubangun sendiri, apakah kalian punya rasa kasihan?" "Hana, itu masa lalu. Bagi kalian itu masa lalu karena kalian adalah pelakunya. Bagiku, itu adalah luka yang membentukku menjadi wanita yang berdiri di depanmu sekarang." Hana merogoh tasnya, mengeluarkan sekeping uang koin Rp1.000, dan meletakkannya di telapak tangan Aris yang gemetar. "Apa ini?" tanya Aris bingung. "Itu adalah nilai harga dirimu dan ibumu di mataku sekarang. Tidak lebih dari Rp1.000, ucap Hana dingin. "Gunakan itu untuk membeli air mineral, agar kamu bisa bercermin di permukaannya dan melihat betapa rendahnya pria yang menyia-nyiakan wanita tulus demi ego ibunya yang beracun." Hana melangkah pergi menuju mobil sedan hitam yang sudah menunggunya. Pak Baskoro membukakan pintu untuknya. Sebelum masuk, Hana menoleh sedikit. "Oh, satu lagi. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi. Karena mulai detik ini, namamu sudah kuhapus dari kamus hidupku. Selamat menikmati hidup yang kamu pilih sendiri, Mas." Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Aris yang berdiri terpaku di halaman pengadilan sambil menggenggam koin Rp1.000. Di belakangnya, Bulastri berlari mendekat sambil berteriak-teriak memaki Hana yang sudah jauh. Aris melihat ke arah koin di tangannya, lalu melihat ke arah ibunya yang terus berteriak seperti orang gila. Ia menyadari bahwa penderitaannya bukan berakhir di sini, melainkan baru saja memasuki babak yang lebih mengerikan. Ia telah kehilangan berlian demi mengejar batu kali yang ternyata hanya berisi lumpur. Hana kini terbang tinggi, meninggalkan bumi yang pernah mencoba menelannya, sementara Aris dan ibunya perlahan tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim memutus rantai yang membelenggu hidup Hana. Di Zurich, Swiss, salju pertama mulai turun menyelimuti kota dengan warna putih yang bersih, sebersih lembaran hidup Hana sekarang. Ia berdiri di balkon kantor barunya yang menghadap langsung ke Danau Zurich. Mengenakan turtleneck kasmir abu-abu dan memegang cangkir coklat panas, Hana tampak sangat tenang. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan sembab, kini memancarkan aura kecantikan yang matang dan berkelas. Proyek hotel mewah yang ia desain telah memenangkan penghargaan arsitektur bergengsi di Eropa. Hana bukan lagi sekadar istri manajer yang bersembunyi di balik laptop di kamar kecil. Ia adalah pemimpin firma desain yang dihormati. Di sini, tidak ada yang menghinanya sebagai benalu. Di sini, karya dan kerja kerasnya dihargai dengan penghormatan yang layak. "Mbak Hana, ini jadwal untuk peresmian hotel minggu depan," ucap Maya, asistennya yang kini ikut diboyong ke Swiss. Hana tersenyum. "Terima kasih, Maya. Oh ya, apa ada kabar dari Indonesia? Pak Baskoro mengirimkan laporan terakhir." Maya ragu sejenak, lalu mengangguk. "Ada, Mbak. Tapi, kabarnya cukup memprihatinkan." Hana menyesap coklatnya. "Katakan saja. Aku sudah tidak punya perasaan apapun. Tapi aku perlu tahu untuk menutup buku ini selamanya." Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, suasana sangat jauh berbeda dari keindahan Zurich. Rumah tua peninggalan ayah Aris kini tampak semakin menyedihkan. Atap bagian dapurnya sudah runtuh diterjang angin puting beliung sebulan lalu. Aris duduk di amben kayu yang sudah reyot, menatap kosong ke arah jalanan desa yang berdebu.
Tubuhnya kini kurus kering. Tangannya kasar dan penuh luka karena setiap hari memanggul semen dan batu di proyek pembangunan jalan kabupaten. Aris lapar. Riz, mana makannya? Suara lirih dan serak terdengar dari dalam rumah. Bu Lastri terbaring di atas kasur lantai yang tipis. Ia terserang stroke ringan tak lama setelah mereka pulang dari pengadilan. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak miring ke satu sisi. Bicaranya peloh, dan matanya terus-menerus berair. Kesombongan yang dulu menjadi napasnya kini telah hilang, digantikan oleh rintihan penderitaan. Aris bangkit dengan berat. Ia membuka tutup saji yang hanya berisi sepotong tempe goreng dan sedikit nasi aking. Nasi sisa yang dikeringkan lalu dikukus kembali. Itulah makanan mereka. Tidak ada lagi semur daging, tidak ada lagi kue-kue premium, tidak ada lagi teh Earl Grey. Makan ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kubeli dari upah kuli hari ini, ucap Aris datar. Bu Lastri mencoba menyuap nasi itu dengan tangan yang gemetar. Namun nasi itu terjatuh ke lantai tanah. Ia mulai menangis. Suara tangisannya terdengar seperti rintihan binatang yang terluka. Hana, di mana Hana? Suruh dia masak. Hana sudah tidak ada, Bu, bentak Aris. Namun suaranya kemudian melemah. Hana sudah pergi ke tempat yang tidak bisa kita jangkau. Dan itu karena kita sendiri yang mengusirnya. Aris keluar rumah, tidak tahan melihat penderitaan ibunya yang juga merupakan cerminan kegagalannya. Di warung kopi depan desa, orang-orang sedang menonton televisi kecil yang menyiarkan berita tentang kesuksesan seorang desainer Indonesia di kancah internasional. Di layar itu, tampak Hana sedang berjabat tangan dengan pejabat tinggi Swiss. Ia terlihat sangat bahagia, dikelilingi oleh kesuksesan yang luar biasa. Wah, hebat ya perempuan ini. Sudah cantik, pintar, sukses lagi, puji seorang warga desa. Iya, dengar-dengar dia itu yang dulu istrinya si Aris itu, ya? Kasihan ya si Aris. Punya berlian malah dibuang demi dengerin emaknya yang sombong. Sekarang jadi kuli panggul, rumahnya mau roboh pula. Sahut warga lainnya sambil tertawa mengejek. Aris membalikan badan. Air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh debu proyek. Ia teringat saat-saat ia membentak Hana. Teringat saat ia merasa sangat perkasa ketika mengusir Hana. Ternyata, saat ia mengusir Hana, ia sebenarnya sedang mengusir keberuntungan dan masa depannya sendiri. Kembali ke Zurich. Hana menutup map laporan dari Pak Baskoro. Di sana disebutkan bahwa rumah lama mereka telah dibeli oleh seorang pengusaha yang menjadikannya panti asuhan. Aris benar-benar sudah tidak memiliki akses apapun ke masa lalu mereka. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan dari seorang kolega pria yang mengenalnya di Swiss. Seorang arsitek lokal yang sangat menghargai Hana bukan karena hartanya, tapi karena jiwanya. Hana, mau makan malam bersama untuk merayakan sukses hari ini? Hana berpikir sejenak. Lalu mengetik balasan dengan senyum yang tulus. Tentu. Sampai jumpa di restoran nanti. Hana meletakkan ponselnya, mengambil mantel bulunya, dan bersiap keluar. Sebelum menutup pintu kantornya, ia menatap foto dirinya sendiri yang terpajang di meja. Foto saat ia pertama kali sampai di Swiss dengan satu koper kecil. Terima kasih, Aris. Terima kasih, Ibu Mertua. Bisik Hana pada angin dingin. Terima kasih karena telah mengusirku. Karena jika kalian tidak melakukan itu, aku mungkin masih akan menjadi budak di rumah itu. Tidak pernah tahu bahwa aku punya sayap untuk terbang sejauh ini. Hana melangkah keluar dengan mantap. Di belakangnya, pintu kantor tertutup dengan bunyi klik yang solid, menandakan akhir dari sebuah drama dan awal dari sebuah legenda. Di dunia ini, kebaikan yang diinjak-injak mungkin akan hancur sesaat, namun ia akan tumbuh kembali menjadi hutan yang kuat, sementara mereka yang menginjaknya akan tersesat di dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Tamat.